Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan ya. Kali ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran kita, yaitu sains. Kali ini kita berada di kelas 5 dan masih bersama dengan Pak Lukman. Baik, mari kita mulakan dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar sains untuk materi yang ketiga. Masih tentang kelangsungan hidup hewan. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana cara hewan mempertahankan diri dari lingkungannya. Tahukah kamu bahwa Allah menciptakan hewan dan Allah juga memberikan kemampuan hewan untuk mempertahankan dirinya dari lingkungan termasuk dari musuhnya. Nah, ada banyak cara yang dilakukan hewan untuk melindungi dirinya dari lingkungan termasuk dari musuhnya tersebut. Semua itu diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai alat pertahanan diri mereka. Nah, seperti apa ya? Mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama, kita lihat hewan yang mungkin sering kita lihat di rumah, yaitu cicak. Nah, cicak ini ketika dikejar oleh musuhnya, maka cicak akan memutuskan ekornya. Nah, cara cicak memutuskan ekornya ini disebut dengan autotomi. Tapi jangan khawatir, nanti ketika ekornya terputus, maka ekornya akan tumbuh kembali seperti semula. Unik ya? Nah, kalau yang ini, apakah kalian tahu hewan apa? Ya, ini adalah bunglon. Bunglon akan merubah warna dirinya menyesuaikan di mana ia berada. Nah, cara bunglon ini disebut dengan berkamuflase. Dan kamuflasenya bunglon disebut dengan mimikri. Tadi ada kata berkamuflase. Apa yang dimaksud dengan berkamuflase? Nah, anak-anak sekalian, kamuflase adalah suatu cara yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menyamarkan dirinya, sehingga ia sulit terlihat. Nah, untuk lebih jelasnya, selain dari bunglon, ada juga loh hewan-hewan yang bisa berkamuflase. Seperti ini. Ini adalah belalang. Nah, belalang ini ada yang menyerupai potongan daun, ada yang menyerupai bunga anggrek, dan ada yang menyerupai ranting pohon. Wah, hampir tidak bisa terlihat ya bahwa mereka adalah belalang. Kalau ini, ada yang tahu? Ya, ini adalah kupu-kupu. Ada jenis kupu-kupu yang dia memiliki sayap menyerupai daun kering. Nah, ketika ada musuhnya, dia akan menutup sayapnya. Tapi ketika dibuka, maka sayap indahnya akan terlihat. Ya, hebat ya kupu-kupu itu. Kalau ini, ada yang tahu apakah ada hewan di sana? Ya, ada hewan namanya gurita atau oktopus. Dia juga bisa berkamuflase. Dia menyamarkan dirinya menyesuaikan warna di mana ia berada.
Ada cara lain hewan selain berkamuflase, seperti hewan ini, namanya walang sangit. Walang sangit adalah sejenis hewan yang mirip dengan belalang. Nah, hewan ini ketika ada musuhnya datang, maka dia akan segera mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ada juga hewan lain yang menyerupai walang sangit, adalah sigung. Nah, kedua hewan ini memiliki kemampuan untuk mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi, hati-hati ya kalau bertemu dengan kedua hewan ini. Bau. Kalau ini namanya tringgiling. Tringgiling akan menggulung tubuhnya serupa dengan sebuah bola. Seperti ini. Nah, tringgiling juga memiliki serupa sisik yang sangat keras, sehingga musuhnya akan sulit mendapatkan dirinya ketika dia sudah membentuk seperti bola. Nah, kalau ini pasti sudah tahu ya. Ini adalah cumi-cumi dan gurita. Dia memiliki kemampuan untuk bisa mengeluarkan tinta. Jadi, kalau ada musuhnya datang, maka dia akan mengelabui dengan mengeluarkan tinta. Nah, ketika musuhnya ini kebingungan, maka ia segera kabur. Hahaha, lucu ya? Nah, yang ini tidak kalah uniknya. Ini adalah katak kayu Alaska. Katak ini ketika musim dingin akan membekukan dirinya. Ya, membekukan dirinya seperti batu es. Keras sekali. Tapi kemudian jangan khawatir, ketika musim semi datang, suhunya menjadi hangat kembali, maka ia akan segera mencairkan tubuhnya kembali dan hidup normal seperti biasa. Wow, subhanallah ya. Hebat penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini jangan dikira ini hewan yang mati. Ini adalah oposum atau sejenis tupai. Dia hanya pura-pura mati. Ya, dia mengelabui musuhnya dengan pura-pura mati. Jadi ketika musuhnya mengerti bahwa dia sudah mati dan musuhnya pergi, maka dia segera kabur. Nah, anak sekalian, kalau ini adalah hewan yang tinggal di daerah yang bersuhu dingin. Maka Allah memberikan mereka kemampuan untuk bertahan hidup di suhu yang sangat dingin, yaitu memiliki tubuh yang gemuk dengan lapisan lemak yang banyak di tubuhnya, dan juga ditambah memiliki tubuh yang tebal, sehingga mereka tidak gampang kedinginan. Nah, mereka ini adalah beruang kutub, pinguin, dan anjing laut. Nah, kalau ini namanya hewan yang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya dengan sengatan berbisa atau memiliki racun. Hati-hati ya bila bertemu dengan mereka, seperti ubur-ubur, kalajengking, tawon, dan ular kobra. Nah, kalau ini Allah memberikan pada diri mereka tanduk untuk mempertahankan diri mereka. Jadi ketika ada musuhnya, maka mereka akan menggunakan tanduknya untuk menyeruduk. Ya, seperti domba, kerbau, atau banteng, dan juga rusa. Nah, kalau ini adalah mamalia paus. Nah, karena mamalia, maka paus ini bernafas dengan paru-parunya. Tidak seperti ikan dengan insangnya.
Jadi dia tidak bisa bernafas di dalam air. Maka ketika ia bernafas, maka ia harus naik ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Nah, uniknya ketika dia telah mengambil oksigen sebanyak-banyaknya, maka ia akan masuk lagi ke dalam air dan dia bisa menahan nafasnya kurang lebih 30 menit untuk kembali naik ke permukaan. Subhanallah ya. Coba kalau kita disuruh tahan nafas 30 menit, pasti sudah mati. Hebat ya Paus. Nah, kalau ini adalah hewan yang tidak kalah uniknya. Bahkan Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ghasyiyah. Nah, unta ini memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan makanan berupa lemak di punuknya. Dan juga karena dia tinggal di daerah yang gersang dan kering seperti gurun, maka dia bisa menghemat air sebaik-baiknya. Jadi ketika ada air yang banyak, maka dia akan minum sebanyak-banyaknya. Tapi ketika tidak ada air, maka ia akan menghemat penggunaan air tersebut dalam tubuhnya. Dan sebenarnya banyak lagi cara unta untuk mempertahankan diri dari lingkungannya yang panas seperti itu. Ya, itulah bukti penciptaan Allah yang maha benar dan maha besar. Baik, anak-anak sekalian, itulah tadi beberapa hewan dengan cara mempertahankan dirinya dari lingkungannya. Nah, kali ini Pak Luman beri tugas ya. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Sebutkan nama hewannya dan bagaimana cara melindungi dirinya dari musuhnya. Ada hewan 1, hewan 2, hewan 3, dan hewan 4. Tulis di buku kalian ya. Sebutkan nama hewannya dan bagaimana cara melindungi dirinya dari musuhnya. Hewan 1, hewan 2, hewan 3, dan hewan 4. Nah, demikianlah anak-anak pelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bertambah ilmunya dan menjadikan kita merasakan bahwa betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaannya. Subhanallah, Allahu Akbar. Nah, kali ini Pak Lukman akhiri dulu pelajarannya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai jumpa.